Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kinerja sistem batch dan sistem interaktif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya sebagai moderator bernama Anissa Triwandari. Saya Nabila Putri. Saya Sendiri Solam. Saya Mulyadi. Saya Ilham. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supir Salam dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pemrosesan batch dan juga pemrosesan interaktif. Jadi, apa itu sistem pemrosesan batch? Sistem batch adalah salah satu jenis sistem operasi yang dirancang untuk mengeksekusi sejumlah pekerjaan atau instruksi secara urutan dalam bentuk kumpulan yang disebut batch. Dalam sistem ini, proses-proses yang ingin dijalankan tidak dilakukan secara langsung oleh pengguna. Sebaliknya, pengguna akan terlebih dahulu menyusun perintah-perintah atau program-program ke dalam satu paket yang kemudian dikumpulkan dan diserahkan kepada sistem untuk dieksekusi secara otomatis oleh prosesor. Salah satu eh, salah satu atau persatu sesuai dengan urutan yang telah ditentukan sebelumnya sepanjang proses ini berlangsung. Tidak ada interaksi langsung dari pengguna sehingga semua instruksi yang telah dimasukkan akan berjalan sepenuhnya di bawah kendali sistem. Sistem batch umumnya digunakan untuk menjalankan tugas-tugas dalam jumlah besar secara efisien dan juga terstruktur, terutama pekerjaan yang bersifat rutin, berulang atau repetitif, serta tidak memerlukan pemantauan atau masukan lanjutan saat proses sedang berjalan. Lingkungan komputasi secara skala besar seperti mainframe sering memanfaatkan sistem batch secara mampu menangani beban kerja yang besar secara terorganisir. Dalam pelaksanaannya, sistem ini biasanya menggunakan skrip atau bahasa pengendali pekerjaan seperti Job Control Language atau JCL untuk memberi satu sistem mengenai urutan dan cara eksekusi dari setiap pekerjaan yang ada di dalam batch. Dengan cara kerja seperti ini, sistem batch memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar dapat dilakukan secara otomatis, konsisten, dan sesuai dengan jadwal atau urutan yang telah ditentukan. Sebelumnya tanpa campur tangan pengguna di tengah proses. Selanjutnya ada materi pemrosesan interaktif. Apa itu pemrosesan interaktif? Jadi, sistem operasi interaktif adalah komputer yang menerima menusukkan manusia. Pengguna memberikan perintah atau sejumlah data ke komputer dengan mengetik atau dengan gerakan. Beberapa contoh sistem interaktif meliputi MS Word dan spreadsheet dan lain-lain. Sistem ini memfasilitasi perilaku interaktif Mac dan Windows OS. Adalah beberapa contoh sistem operasi interaktif. Sistem operasi interaktif di sisi lain dirancang untuk memfasilitasi interaksi pengguna dan respon waktu nyata. Dalam sistem interaktif, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi melalui antarmuka ke pengguna grafis atau GUI atau antarmuka baris perintah, memberikan masukan dan menerima umpan balik langsung. Sistem interaktif dalam sistem operasi adalah sistem yang memungkinkan adanya komunikasi secara langsung dan dua arah antara pengguna dengan komputer. Dalam sistem ini, pengguna dapat memberikan perintah atau masukan kepada komputer secara real-time, dan komputer akan memberikan respon atau output secara langsung terhadap perintah tersebut. Berbeda dengan sistem batch yang mengeksekusi perintah tanpa intervensi selama proses berlangsung. Sistem interaktif justru sangat bergantung pada masukan pengguna secara terus-menerus selama operasional sistem berlangsung. Interaksi ini dapat terjadi melalui antarmuka teks seperti command line, interface CLI, atau antarmuka grafis seperti graphic user interface atau GUI, di mana pengguna dapat menggunakan perangkat input seperti keyboard, mouse, layar sentuh, atau perangkat lainnya untuk berinteraksi dengan sistem. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa perbedaan sistem batch dan sistem interaktif. Yang pertama yaitu sistem operasi batch. Sistem operasi batch ini sistem yang dirancang untuk memproses sekumpulan besar data secara otomatis tanpa memerlukan interaksi langsung dari pengguna saat proses berlangsung.
yang artinya semua data dan perintah sudah disiapkan terlebih dahulu, lalu dijalankan secara berurutan oleh sistem. Sistem ini sangat efisien untuk pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang seperti yang pertama yaitu pemrosesan data penggajian karyawan, yang kedua ada pencadangan data secara berkala, yang ketiga ada pembuatan laporan bulanan, dan yang terakhir yaitu pengolahan transaksi dalam jumlah besar. Karena proses dilakukan secara otomatis, pengguna hanya perlu menyerahkan input awal dan menunggu hasil akhir. Sistem batch juga cocok digunakan pada waktu-waktu tertentu, seperti di malam hari saat sistem tidak terlalu sibuk, atau off-peak hours, dan karena dapat memanfaatkan sumber daya sistem secara optimal. Namun, karena tidak ada interaksi saat proses berlangsung, jika terjadi kesalahan atau error, maka pengguna baru akan mengetahuinya setelah seluruh batch selesai dieksekusi. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah dan menurunkan efisiensi jika tidak diawasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada sistem operasi interaktif. Di sini dia malah sebaliknya, di mana sistem operasi interaktif ini memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung dengan komputer dan memberikan perintah satu persatu secara real time. Setiap input dari pengguna akan langsung diproses oleh sistem dan hasilnya segera ditampilkan kembali. Contoh dari sistem interaktif ini sangat banyak kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti mengetik dokumen di Microsoft Word, terus ada mengedit gambar menggunakan aplikasi desain, lalu ada menelusuri internet menggunakan browser, dan ada menggunakan sistem kasir di toko atau sebuah restoran. Sistem ini sangat ramah pengguna karena dilengkapi dengan antarmuka grafis dan umpan balik langsung. Sistem interaktif mendukung fleksibilitas dan kreativitas pengguna karena memungkinkan mereka mengubah, mencoba, dan memperbaiki secara langsung. Dan namun demikian, sistem interaktif ini menuntut performa yang lebih tinggi karena harus terus-menerus merespon input pengguna. Selain itu, desain sistemnya juga lebih kompleks karena harus mampu menangani berbagai skenario input yang tidak selalu terduga. Jadi kesimpulan perbedaan antara sistem batch dan sistem interaktif ini, yang pertama yaitu sistem batch ini dia lebih ideal untuk tugas skala besar, berulang, dan bisa otomatisasi tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sistem interaktif ini dia lebih ideal untuk tugas fleksibel yang membutuhkan kontrol langsung dan feedback instan dari sistem. Pemilihan antara kedua ini tergantung pada kebutuhan dan jenis pekerjaan yang ingin diselesaikan. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa saja sih perbandingan sistem batch dan sistem interaktif ini. Atributnya yang pertama yaitu ada interaksi pengguna. Sistem operasi batch ini dianya interaksi penggunanya itu lebih minimal, sedangkan sistem operasi interaktif ini dianya interaksinya pengguna yang luas. Untuk yang kedua yaitu ada penjadwalan pekerjaan. Kalau untuk sistem operasi batch ini dia pekerjaan batch itu dijadwalkan terlebih dahulu, sedangkan sistem operasi interaktif ini dia pekerjaan dijadwalkan sesuai permintaan. Lalu yang ketiga ada waktu respon. Kalau sistem operasi batch ini waktu responnya lebih lama, sedangkan sistem operasi interaktif ini waktu responnya lebih singkat. Dan yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya, di mana sistem operasi batch ini pemanfaatan sumber dayanya lebih tinggi, dan sedangkan sistem operasi interaktif ini pemanfaatan sumber dayanya itu lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Bagaimana cara kerja pemrosesan batch dan interaktif? Yang pertama, saya akan menjelaskan cara kerja pemrosesan batch. Pemrosesan batch adalah metode pemrosesan data yang mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan dalam satu batch. Pemrosesan batch dapat digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar secara efisien. Berikut cara kerja pemrosesan batch. Yang pertama, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti basis data, sensor, atau aplikasi.
Kedua, data dikelompokkan ke dalam batch berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, batch diantrikan untuk dieksekusi pada interval yang diwajibkan atau yang dijadwalkan. Yang keempat, data diproses secara berurutan atau paralel, tergantung pada kapasitas dan persyaratan sistem. Yang terakhir, hasil pemrosesan disimpan, dianalisis, atau dibagikan dengan sistem atau pemangku kepentingan terkait. Berikutnya itu cara kerja pemrosesan interaktif. Sistem interaktif adalah sistem yang memungkinkan pengguna dan komputer saling berkomunikasi secara real-time. Pengguna memberi input, lalu sistem segera merespon dan menampilkan output secara langsung. Adapun kelebihan pemrosesan interaktif yaitu interaksi real-time. Pengguna memberi input melalui keyboard, mouse, layar sentuh, atau terminal. Yang kedua, response handler. Sistem langsung menangani input tersebut melalui cell atau GUI handler. Lalu input dikirim ke kernel, diproses, lalu dikembalikan ke user space. Yang ketiga, immediate feedback, yaitu hasil atau output langsung ditampilkan. Keempat, itu ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah yang di sini maksudnya itu sistem menyediakan prompts, dialog box, atau terminal message untuk meminta atau memberi informasi lebih lanjut ke pengguna. Berikutnya, kapan sih kita harus menggunakan pemrosesan interaktif? Kita menggunakan pemrosesan interaktif itu ada 3. Pertama itu saat kita sedang menguji coba kode kecil. Kedua, perlu visualisasi atau analisis cepat. Dan ingin cek error dari script sebelum menjalankan skala besar. Dan kapan kita harus menggunakan pemrosesan batch? Itu ada 3 juga. Yang pertama itu kode sudah stabil dan siap dijalankan skala besar. Itu yang kedua, membutuhkan banyak waktu dan resource. Yang ketiga, ingin hasil otomatis dan disimpan ke file. Selanjutnya, tentang skalabilitas dan efisiensi resource. Yang pertama itu di pemrosesan batch. Yang pertama, sangat ideal untuk skala besar dan teks paralel. Kedua, bisa dikombinasikan dengan MPI atau multi-threading. Ketiga, scheduler atau memaksimalkan efisiensi pemakaian seluruh node. Yang terakhir itu untuk pemrosesan interaktif. Yang pertama lebih cocok untuk teks ringan atau eksperimen cepat. Yang kedua, tidak dirancang untuk efisiensi paralel dalam skala besar. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan sistem batch dan kekurangan sistem batch. Yang pertama, kelebihan sistem batch. Sistem ini dirancang untuk memproses kumpulan instruksi atau data secara sekaligus, bukan satu persatu. Hal ini memungkinkan tugas-tugas berkala besar seperti pemrosesan transaksi, perhitungan gaji bulanan, pencetakan tagihan, atau backup sistem dilakukan dalam satu kali jalan. Single run. Dengan metode ini, waktu pemrosesan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan pendekatan manual atau real time. Terutama untuk volume data yang besar. Selain itu, karena tidak ada kebutuhan untuk menunggu masuk dari pengguna, pemproses dapat berlangsung tanpa jeda dan beban kerja harian dapat diselesaikan secara efisien di luar jam kerja seperti malam hari atau akhir pekan, seperti pembuatan laporan harian, pemrosesan basis data mingguan atau audit sistem bulanan. Kelebihan lain dari sistem batch adalah otomatisasi penuh tanpa intervensi manusia, seperti batch dijadwalkan atau dijalankan seperti sistem akan mengeksekusi seluruh pemproses secara otomatis tanpa perlu pengawasan berkelanjut. Itu keuntungan dari pendekatan dari meliputi penghematan waktu dan tenaga kerja karena tidak diperlukan input data secara manual. Sistem pengurangan risiko kesalahan manusia dalam proses rutin. Ini juga sangat mendukung pelaksanaan proses yang bersifat berulang secara konsisten, seperti pembuatan laporan harian, pemproses basis data mingguan, atau audit sistem bulanan. Kekurangan sistem batch. Salah satu kelemahan atau utama dari sistem batch adalah kurangnya interaksi langsung antara sistem dan pengguna selama proses berlangsung. Ketidakhadiran pengguna dalam proses ini dapat menimbulkan
berbagai kendala, terutama dalam hal respon terhadap kesalahan, penyesuaian dinamis, dan kontrol secara real time. Salah satu dampak adalah sulitnya mendeteksi dan mengenai kesalahan. Karena proses berjalan tanpa pengawasan langsung, kesalahan biasanya baru diketahui setelah seluruh batch selesai dijalankan. Hal ini menyebabkan waktu proses menjadi lambat dan debugging menjadi lebih kompleks karena kesalahan tidak dapat dilacak secara bertahap, terlebih jika batch dijalankan pada malam hari atau di luar jam kerja. Kesalahan bisa tidak disadari hari berikutnya, yang berarti menunda seluruh proses operasional. Masalah lain adalah potensi keterlambatan akibat gangguan tak terduga. Jika satu bagian dari batch mengalami kendala, misalnya karena data tidak lengkap, maka seluruh proses bisa berhenti. Sistem batch tidak memiliki kemampuan untuk secara otomatis melewati bagian yang bermasalah atau melanjutkan ke bagian yang valid akibat keluaran proses seperti pengajian laporan atau transaksi penting tertunda. Sistem ini juga kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan mendadak ketika ada kebutuhan untuk menambahkan data, mengubah urutan proses, atau mengganti parameter input. Seluruh batch harus dihentikan terlebih dahulu, lalu dimodifikasi dan dijalankan ulang dari awal. Prosedur ini tidak dapat Prosedur ini tentu tidak efisien, apalagi jika perubahan yang diperlukan bersifat kecil namun mendesak. Sekian hasil dari penjelasan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan bagian dari kelebihan dan kekurangan sistem interaktif. Kelebihan sistem interaktif. Keuntungan dari sistem operasi interaktif adalah sebagai berikut. Kegunaan sistem operasi dirancang untuk melakukan sesuatu dan interaktivitasnya, memungkinkan pengguna mengolah tugas secara real-time. Kedua, keamanan. Peningkatan kebijakan keamanan yang sederhana. Dalam sistem non-interaktif, pengguna hampir selalu tahu apa yang akan dilakukan program mereka selama masa pakainya, sehingga memungkinkan kami untuk memperkirakan dan memperbaiki bug. Selanjutnya, ketiga, user sistem ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI yang intuitif, membuatnya mudah digunakan oleh pengguna awam. Yang keempat, efisiensi kerja, memungkinkan multitasking dan manajemen tugas secara langsung, sangat bermanfaat untuk aplikasi produktivitas. Yang kelima, respon cepat. Feedback langsung dari sistem memungkinkan pengguna segera mengetahui hasil dari setiap aksi atau perintah yang diberikan. Yang terakhir, fleksibilitas tinggi. Cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penulisan dokumen hingga desain grafis atau coding. Selanjutnya, kekurangan sistem interaktif. Yang pertama, sulit untuk dirancang. Bergantung pada perangkat target, interaktivitas mungkin terbukti sulit untuk dirancang karena pengguna harus siap untuk setiap masukan. Bagaimana dengan memiliki banyak masukan? Keadaan suatu program dapat berubah pada waktu tertentu. Semua program harus ditangani dengan cara tertentu dan juga selalu berjalan dengan baik. Kedua, ketergantungan pada pengguna. Karena sistem memerlukan input langsung, kesalahan pengguna dapat berdampak besar pada proses kerja. Yang ketiga, beban sistem lebih besar. Respon real-time dan banyaknya proses interaktif bisa membebani sistem, terutama pada perangkat berspesifikasi rendah. Yang keempat, kurang efektif untuk proses berulang. Tidak cocok untuk tugas-tugas bersifat massal yang berulang karena tidak dapat berjalan otomatis seperti sistem batch. Terakhir, kesimpulan. Sistem batch dan sistem interaktif merupakan dua pendekatan
dalam pengelolaan prosesan data oleh sistem operasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Sistem batch bekerja dengan cara mengumpulkan dan menjalankan tugas-tugas secara otomatis dalam satu kelompok tanpa keterlibatan langsung dari pengguna. Sistem ini sangat cocok untuk pekerjaan yang bersifat rutin, masif, dan tidak memerlukan tanggapan langsung, seperti backup data, pengajian, atau laporan harian. Sebaliknya, sistem interaktif memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan komputer dan mendapatkan tanggapan secara real-time. Hal ini membuat sistem interaktif ideal untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan fleksibilitas tinggi, seperti pengolahan data, desain grafis, hingga aplikasi layanan pelangganan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada tingkat interaksi pengguna dan kecepatan respon sistem. Sistem batch lebih mengutamakan efisiensi dalam pemrosesan massal, sedangkan sistem interaktif menggunakan pengalaman dan kendali pengguna secara langsung di era modern. Keduanya dapat saling melengkapi tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan kombinasi keduanya menjadi solusi yang semakin banyak diadopsi dalam dunia industri dan teknologi saat ini. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih.